Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Nama saya Aminuddin dari Karawang Bypass. Yang saya tanyakan, saya pernah mendengar asar ataupun hadis yang bunyinya man ngarafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu, yang siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Jenengan Cilacap Kebumen. Cilacap. Nggih. Maksud dari mengenal diri itu yang bagaimana, Bib, dan bagaimana cara kita untuk lebih mengenal diri? Apakah seseorang yang belum mengenal dirinya itu dia berarti belum mengenal Tuhannya? Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadisnya adalah man ngarafa rabbahu faqad ngarafa nafsah. Enggak apa-apa ya. Siapa orang yang mengenal dirinya, siapa orang yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka niscaya dia akan mampu mengenal Tuhannya. Mengenal diri itu bagaimana? Kita harus sadar bahwa hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kita ini diciptakan dari nutfah. Dari air mani yang bau bacin. Lantas air mani itu kalau kita memegangnya jijik tidak? Jijik kan? Dicium juga bau. Nggak ada yang wangi seperti parfum Katy Perry, nggak ada ya. Yang ada keteknya Perry ya. Bau menjijikan, keluar dari tempat yang sama dengan keluarnya kotoran, air kencing, yang mungkin juga kalau untuk wanita keluar darah juga, darah haid, tempat keluarnya sama. Lantas kita faham kita ini tercipta dari bahan baku yang menjijikkan. Kemudian Allah ciptakan kita memiliki pendengaran, memiliki pandangan mata, tangan, kedua kaki diciptakan dengan sempurna. Lantas ketika Allah menciptakan kita sudah sempurna, dibalutlah kita dengan pakaian yang Allah rizkikan kepada orang tua kita untuk kita. Kita kemudian bisa sekolah, kemudian kita bisa memiliki ilmu karena anugerah dari Allah. Lantas kita menjadi seorang sarjana. Kemudian setelah itu kita mendaftarkan diri pada pemilihan gubernur, kita menjadi pemimpin, kita menjadi anggota legislatif, menjadi pejabat, atau kita menjadi pengusaha, atau kita menjadi orang kaya yang lain sebagainya, yang padahal merupakan anugerah dari Allah. Lantas kenapa kita harus menjadi manusia yang sombong? Ketika memiliki jabatan, ketika memiliki kekayaan, ketika kita memiliki strata pendidikan yang tinggi, kenapa kita sombong? Ketika kita memiliki kecerdasan, kenapa sombong dan mampu mengkerdilkan orang lain, seolah-olah orang lain itu kecil, lemah, rendah dibandingkan kita. Ujubmu itu merupakan najismu di dalam dada. Apa itu ujub? Merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Itu ujub, lebih najis daripada najis anjing. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ketika kita memahami diri kita dari bahan baku yang bau bacin, yang menjijikkan, yang hina, lantas mengapa kita harus sombong dengan kehidupan kita yang merupakan pilihan dari Allah? Allah memilihmu untuk menjadi kaya, Allah memilihmu untuk menjadi pejabat. Itu titipan. Pilihan ini titipan. Walaupun kita yang berupaya, kita kan sekolah, kemudian kita bisa menjadi pejabat, kita bisa menjadi orang kaya, menjadi pengusaha.
andai Allah jatuhkan engkau, terbenturlah bagian kepala belakangmu, lantas ingatanmu hilang, walaupun saat ini kamu menjadi pejabat, menjadi pemimpin, kira-kira Allah atau masyarakat masih mau memakaimu sebagai pemimpin, sedangkan kamu tiap saat hehehe karena jatuh doang. Ayo, tidak, nggak laku lagi. Kamu orang kaya, ya mulia, tapi ketika kekayaanmu habis, Allah ambil lagi, bagaimana orang akan memuliakanmu? Maka kalau kita mengerti, mengenal diri sendiri, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Tawadu. Tawadu itu bukan tara mawaduit, bukan. Pakai dod lagi, duit, bukan. Tawadu, tara mawaduit, bukan. Ya, itu mah berarti bawanya ATM doang. Ada yang suka bawa ATM? Saya nggak mampu, anjungan tunai mandiri. Itu mah mesinnya, saya cuma sering kali bawa kartu ATM. Ya. Maka kalau kita paham bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita nggak akan sombong. Kemudian kita pun tidak akan menantang Allah atau menentang Allah. Kita akan manut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukminan shadiqan. Kita akan selalu tawadu di hadapan Allah. Kita akan tawadu di hadapan orang lain. Tawadu itu diperintahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, raja seluruh makhluk. Kata baginda Rasul, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra." Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya seluruh anak Adam, seluruh manusia pada hari kiamat, dan bukan tujuanku mengatakan ini sebagai kesombongan, tapi aku ingin menyampaikan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu haq. Aku ingin menyampaikan yang hak tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang menjadi pemimpin seluruh makhluknya Allah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, rendahkan pundakmu, rendahkan dirimu wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman di antara pengikutmu. Engkau harus tawadu, rendah hati di hadapan mereka. Itu orang yang mengerti dirinya siapa, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya, yakni Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan titipan kepadanya, Allah yang memberikan anugerah kepadanya, Allah yang akan mampu memberikan pertolongannya, karena tidak ada lain yang mampu memberikan pertolongan kecuali dialah hak. Allah Al-Qahhar yang mampu memaksa segala sesuatu untuk tunduk patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengerti itu, maka kita tidak akan sombong di dalam solatnya. Mentang-mentang kita hafal Al-Quran, solatnya Allahu Akbar, serem amat. Waktu solat juga serem, ngadepin Allah saja serem. Wah, gimana itu? Ya, bukan di sini lagi, di sini mau nyekek. Kita nggak akan sombong di dalam solat kita, merasa paling benar solatnya. Kita akan tawadu, nggak cepet-cepet. Kita akan khusyuk. Kalau kita ngadepin pejabat khusyuknya, tawadu, ngadepin Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ngadepin pimpinan mah khusyuk, ngadepin orang kaya khusyuk, supaya dikasih duit, supaya dinilai bagus, dapat reward. Tapi ngadepin Allah asal-asalan. Bagaimana mungkin kau berhak mendapatkan surga kalau sikapmu kepada Allah bagaikan ahli neraka? Sombong itu ahli neraka, sifat ahli neraka, sifat iblis. Apa iblis enggak ahli ibadah? Ahli ibadah, tapi sama ya, punya kesombongan. Walaupun ahli ibadah sama dengan orang yang tadi, ya ibadah mah ibadah, tapi kok sombong. Maka jangan seperti itu. Kita harus menjadikan segala kejadian yang ada di lingkungan kita, dalam kehidupan kita, sebagai ibrah, pelajaran yang sangat berharga. Ketika ada orang sombong kepada kita, kita jangan sombong, karena kita pun gak senang ngelihat orang sombong pada kita. Maka kalau kita sombong pada orang lain, maka orang pun gak senang sama kita, kan begitu.
Jadi kalau kita paham diri kita makhluk yang lemah, maka kita akan memahami Allah lah yang paling mulia, yang maha sempurna. Ketika kita memahami Allah yang maha sempurna, maka kita akan tunduk patuh takwa kepada Allah. Al jannatu uiddat lil muttaqin, surga disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semuanya dipanggil yang takwa, entah yang profesor ke, entah yang biasa ke. Jadilah pribadi-pribadi yang penuh akhlak mulia, terlebih lagi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan. Kalau kita ngadepin pejabat atau pimpinan di perusahaan, kita pakai pakaian yang wangi, bersih, yang bagus. Kenapa kita ngadepin Allah taala asal-asalan? Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa kita itu ciptaan Allah yang berasal dari perkara yang sangat menjijikkan, bahan baku yang menjijikkan. Kita tidak sadar itu, maka orientasinya jangan selalu dunia melihatnya yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, tapi orientasinya coba diutamakan, ditujukan pada akhirat, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Islam oriented. Islam oriented, segala aspek kehidupan kita selalu diukur dengan ridhonya Allah. Jangan selalu money oriented, apa-apa diukurnya dengan uang. Yang mulia itu yang punya uang, yang mulia itu yang punya jabatan. Jangan seperti itu. Tapi selalulah kita memiliki Islam oriented, Islam yang kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Jadi yang namanya Al-Quran dan Sunnah jangan hanya diterapkan pada saat sholat, zakat, puasa, jangan hanya itu saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita coba terapkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau masih salah berarti kita yang salah, bukan Quran dan Sunnahnya yang salah. Begitu, bukan Quran dan Sunnah yang dikalahkan, tapi kalahkanlah nafsu kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.